Saya percaya ini yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang saat ini sedang terjadi di Nigeria. Saya sering ceritakan sama saudara kesaksian kegerakan yang terjadi di Nigeria. Saya mau ngomong sama saudara, yang seperti itu bahkan skala yang lebih besar sedang dimulai di Indonesia. Di gereja kita, melalui saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberikan anointing apostolik. Urapan apostolik atas kita, atas saudara dan saya. Dan ketika urapan itu mulai bekerja, hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam sejarah gereja kita terjadi. Amin. Mari kita lihat di zaman perjanjian lama, apa yang dialami oleh Daud dan orang-orangnya. Saudara harus ngerti, di zaman Daud ada orang-orang tertentu yang prestasinya melampaui tentara rata-rata. Melampaui kebanyakan orang. Mereka disebut sebagai orang-orang perkasanya Daud. Kita baca ya, 2 Samuel 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat saudara, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Jadi Triwira ini top elitnya pasukannya Daud. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi prestasinya dia dicatat. Berapa orang dicatat. Dalam sekali pertempuran dia bisa mengalahkan 800 orang. Padahal saudaraku, Triwira ini bukan cuma terlibat satu pertempuran. Tapi ratusan, ribuan pertempuran. Jadi Anda bisa ngelihat prestasinya seperti apa itu. Sehebat apa itu. Ya, saya berdoa ada Triwira yang dibangkitkan dari tempat ini. Bukan orang-orang biasa, bukan tentara biasa. Tapi Triwira kerajaan Allah. Amin. Lanjutkan lagi. Dan sesudah dia Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Jadi sampai disebut ketiga pahlawan itu, Triwira itu. Karena kenamaan sekali zaman itu. Orang hebat sekali. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang. Oke. Demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu, dalam satu hari, satu pertemuan aja, kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi waktu itu dia bisa mengalahkan sampai enggak terhitung lagi berapa banyak orang itu sudah. Saking banyaknya. Coba sudah lihat. Jadi ini luar biasa sekali. Ya, bagaimana satu orang punya prestasi begitu terang. Mulai hari ini semua pelayan Tuhan, semua KKS, semua jemaat keluarga Allah adalah bintang-bintang yang bersinar dengan terangnya di tengah kegelapan dunia ini. Ada terang kemuliaan Tuhan yang memancar atas hidup saudara. Amin. Ayat 11, sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, ini luar biasa. Jadi dia ada di situ, dikeroyok sama orang Filistin yang begitu banyak. Dia bisa mempertahankan, dia bisa memenangkan. Ada kemenangan besar yang terjadi. Saya mau ngomong begini sama saudara, nanti di rumah Anda boleh lanjutkan pembacaan itu sampai ayat yang ke-23. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, setiap prestasi mereka dicatat dengan indah, diukir dengan indah, dan tidak pernah dilupakan. Itu adalah kehormatan mereka. Saya mau ngomong sama saudara, setiap jiwa yang Anda bawa di dalam kerajaan Allah,
itu yang akan dicatat sebagai prestasi saudara. Itu yang akan dicatat sebagai kehormatan saudara. Waktu nanti kita datang ke surga, kembali ke surga, mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan nggak tanya sama kita, rumahmu di bumi berapa? Dolarmu berapa? Rupiahmu berapa? Emasmu berapa? No. Semuanya itu nothing buat Tuhan. Itu hanya berguna selama kita hidup di dunia saja. Tetapi ketika kita di surga, yang ditanya sama Tuhan, berapa jiwa? Berapa jiwa yang sudah engkau pindahkan dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Dan doa saya buat jemaat dan pelayan Tuhan, keluarga Allah, paling sedikit dari kita, satu orang menyelamatkan 1000 jiwa, membangun 100 kelompok sel. Dalam setahun ke depan ada 12 jiwa paling sedikit yang kita bawa datang kepada Tuhan. Amin. Itu yang akan diperhitungkan. Itu pahlawan-pahlawan Allah. Kalau Daud punya orang-orang perkasanya Daud, tapi di zaman sekarang saudara dan saya adalah orang-orang perkasanya kerajaan Allah. Orang-orang perkasanya, triwira-triwiranya kerajaan Allah, pasukan elitnya kerajaan Allah. Oke, elit soldiersnya kerajaan Allah. Itu pasukan apostolik yang sedang Tuhan bangkitkan saat ini di gerejanya di akhir zaman ini. Dan saya yakin saudaraku, bukan sebuah kebetulan. Bulan kemarin, bulan Agustus, khotbah di gereja kita apa? Angin, profetik, Roh Kudus. Ya, ketika angin itu berhembus, maka tulang-tulang kering itu jadi hidup, dibangkitkan jadi barisan tentara yang besar. Tidak ditulis jadi rakyat biasa, jadi orang biasa. No, ngapain tulang kering dihidupkan cuma jadi orang biasa? Kalau sampai angin itu berhembus, pasti ada maksud yang besar. Yang dibangkitkan adalah tentara yang besar. Kenapa? Karena ada revival, karena ada kegerakan yang besar yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman. Mari saya beritahu saudara, angin profetik Roh Kudus sedang berhembus di gereja kita, di antara saudara dan saya, membangkitkan saudara dan saya jadi tentara-tentaranya kerajaan Allah, jadi orang-orang perkasanya kerajaan Allah, jadi triwira-triwiranya kerajaan Allah. Dan doa saya, setiap orang di gereja kita tanpa terkecuali semuanya ready, semuanya siap, komit untuk misi kerajaan Allah. Mission 12 for Jesus. Misi 12 bagi Yesus dari UC 2020 sampai UC 2021 terjadi tergenap itu dalam hidup saudara.